Oke, teman-teman, halo, selamat bertemu lagi bersama saya Tata Nugraha di video pembelajaran animasi. Nah, teman-teman, sebelum kita mencoba untuk membuat atau mempraktikkan proses pembuatan animasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih sejarah perkembangan atau timeline perkembangan animasi dunia dan animasi Indonesia dari masa ke masa ya, teman-teman. Nah, pertama-tama di sini sebelum saya coba jelaskan terkait sejarah perkembangan animasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu teman-teman terkait animasi itu apa sih? Bila kita artikan dari suku katanya atau kita artikan dari eh, apa ya maksud dan tujuannya itu. Nah, animasi itu, teman-teman, berasal dari kata animate, di mana kata animate itu berasalnya ya dari bahasa Inggris, kata animate ini, yang berarti menghidupkan, memberi jiwa, dan menggerakkan untuk benda mati. Jadi, seperti yang kita lihat ya, animasi yang bertebaran di televisi atau di platform lain, itu adalah benda mati sebetulnya. Benda mati yang kita gerakan, yang kita hidupkan, yang kita berikan jiwa. Kenapa bisa bergerak? Karena ada proses penambahan animasi, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan juga secara rinci bahwasannya animasi itu adalah membuat objek yang asalnya benda mati secara berurutan dalam posisi yang berbeda seolah-olah menjadi hidup. Nah, sama halnya seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasannya animasi itu menggerakkan benda mati, namun supaya benda mati itu bergerak, kita ubah tuh posisinya secara berurutan. Ketika kita merubah posisi, merubah pose, dan lain sebagainya, maka benda mati itu akan menjadi seolah-olah sebagai benda hidup karena ada proses pergerakannya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya animasi itu terdiri dari gambar yang dibuat secara berulang-ulang dan berurutan, kemudian dimainkan dan menghasilkan ilusi gerakan. Artinya, animasi itu kita buat eh, jadi beberapa frame yang berurutan. Namun, di dalam tiap frame itu kita berikan pose yang berbeda supaya terhasilkan ilusi gerakan, terbentuk ilusi gerakan ya. Padahal eh, benda atau objek animasinya itu benda mati gitu ya. Yang kita ketahui untuk animasi sendiri kan jenisnya ada dua ya, ada animasi dua dimensi dan tiga dimensi secara umum itu. Nah, kalau objek animasi dua dimensi, itu dimensinya cuma ada panjang dan lebar. Jadi kita cuma menggerakkan objek yang pipih ya, yang cuma ada dimensi panjang lebar. Sementara kalau animasi tiga dimensi itu ada tiga dimensi ya di dalamnya, yaitu ada dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga kita bisa menggerakkan posenya. Nah, setelah kita tadi mencoba memahami terkait animasi itu sendiri ya, teman-teman, sekarang kita akan coba lihat sejarah perkembangan animasi di dunia dari masa ke masa. Nah, pertama-tama, teman-teman, pada tahun 1824 ya, animasi itu dimulai ketika Peter Markrojet ya, seorang peneliti di perguruan tinggi, menemukan sebuah prinsip yang bernama the persistence of vision ya teman-teman. Nah, prinsip atau konsep ini itu adalah prinsip yang mengacu pada ilusi optik yang terjadi ketika persepsi objek tidak berhenti selama beberapa waktu setelah sinar yang berasal dari objek tersebut berhenti masuk ke mata ya teman-teman. Lalu setelah ditemukan konsep ini ya, selanjutnya di abad ke-19 muncul mainan yang disebut dengan namanya traumatrop ya. Ini tuh kayak piringan yang didekatkan pada tali dan kita bisa putar-putar gitu si piringan itu. Lalu selanjutnya pada tahun 1832 ditemukan juga ya dan diciptakan juga alat yang namanya penakistiskop, di mana alat ini dibuat oleh Joseph Plateau, di mana alat ini tuh berupa alat animasi yang menjadi hiburan pertama pada awal mula perkembangan industri film, teman-teman ya. Kurang lebih gambarannya itu seperti ini ya, ada kayak piringan bulat gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita coba lihat juga perkembangan animasi
tahun-tahun berikutnya. Di tahun-tahun berikutnya, berdasarkan pemaparan dari Nina Tridaniati dan kawan-kawan, mereka itu membagi perkembangan animasi itu ke dalam kurang lebih 4 babak, teman-teman, atau 4 era. Yang pertama itu ada yang namanya era film tanpa suara. Era film tanpa suara itu dimulai dari tahun 1900 sampai 1930. Dari sini sampai ke sini ya, teman-teman. Era ini disebut sebagai era animasi era film animasi tanpa suara. Kenapa sih era ini disebut era film animasi tanpa suara? Karena eh, animasi yang dihadirkan pada era ini ya, bentuknya itu hanya berupa ekspresif gambar tanpa adanya suara. Nah, kita bisa lihat di tahun 1914 sudah muncul nih animasi yang berjudul uh, Gertie the Dinosaur, di mana film animasi ini itu dikerjakan atau diproduksi oleh uh, Winsor McCay ya. Lalu selanjutnya di tahun berikutnya, teman-teman, di tahun 1917, John Bray mematenkan atau menciptakan juga, teman-teman, alat yang bernama rotoscoping. Nah, selanjutnya ada juga pada tahun 1920 animasi berjudul Felix the Cat ya. Animasi yang berjudul Felix the Cat ini dibuat oleh Otto Mesmer ya. Selanjutnya, pada tahun 1928, teman-teman, ada juga animasi yang dirilis oleh Walt Disney berjudul Steamboat Willie di tahun 1928. Nah, mungkin ini adalah animasi yang sering kalian, udah kalian kenal gitu. Kenapa? Karena di film yang ini, di film animasi ini tuh, ada karakter ikonik yang kalian ketahui. Namanya yaitu Mickey Mouse, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan tadi di sini ya teman-teman di the film animasi Gertie the Dinosaurus itu karakter utamanya adalah karakter dinosaurus ya. Dan ini menjadi animasi pertama yang ada di dunia ya untuk eh, film Gertie the Dinosaurus itu yang diproduksi oleh Winsor McCay, teman-teman. Nah, seperti itu. Dari perkembangan animasi era pertama ini menjadi pembuka, teman-teman, ternyata menjadi pembuka, menjadi peluang untuk perkembangan animasi di era-era berikutnya ya di sini. Di era yang ini itu dipengaruhi oleh era eh, animasi tanpa suara. Maka dari itu di sini saya akan coba jelaskan juga selanjutnya adalah era keemasan animasi. Era keemasan animasi itu dimulai pada tahun 1930 ya, yang ini sampai kurang lebih 1960. Nah, di sini ya, saya berarti cuma jelasin 2 tahun aja. Tahun 1930 sama 1937. Nah, di sini merupakan era keemasan animasi. Kenapa sih dikatakan sebagai era keemasan animasi? Karena di sini itu masif atau banyak dilakukan produksi film animasi, teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui, di sini pada tahun 1930 muncul film animasi Betty Boop dan Popeye ya, teman-teman. Di mana ini dibuat oleh Pleasure Studios, teman-teman ya. Nah, selain Pleasure Studios, beberapa perusahaan animasi lain juga masif, teman-teman, atau sering mengeluarkan film animasi di era ini. Contohnya oleh Walt Disney ya, teman-teman. Di sini ada film animasi Snow White ya, yang di dipublikasikan pada tahun 1937. Selain itu juga Walt Disney itu dan Warner Bros. Mereka berhasil menciptakan berbagai jenis animasi lainnya selain Snow White ya, teman-teman. Mulai dari animasi Pinocchio, Cinderella, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tadi kan yang diciptakan oleh Walt Disney, sekarang kalau yang oleh Warner Bros, di mana dia tuh yang punya Looney Tunes, kalau dia berhasil menciptakan animasi Bugs Bunny dan Daffy Duck, teman-teman ya, kayak gitu. Selain
masifnya perkembangan atau banyaknya eh, film animasi yang dirilis, di masa ini juga, teman-teman, teknologi animasi juga semakin berkembang karena hadir dengan penambahan mode audio atau suara pada animasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu era animasi televisi ya. Kebetulan di sini tidak ada bagannya, teman-teman. Kurang lebih di era animasi televisi ini dimulai dari tahun 1960 sampai 1980, di mana kita udah bisa nikmatin animasi itu lewat televisi ya. Baik animasi itu animasi yang sudah dibuat sebelumnya maupun animasi-animasi yang baru muncul. Nah, kita bisa menikmati animasi di era ini di tahun 60 sampai 80-an bisa dinikmati lewat acara televisi kayak The Flintstones dan The Jetsons, teman-teman ya. Nah, selain itu, di era ini juga muncul film animasi Jepang yang kita kenal dengan nama anime, teman-teman ya. Selanjutnya, ada babak atau era animasi modern, yaitu dari tahun 1980 sampai saat ini. Kalau era animasi modern itu sudah apa namanya? Sudah berkaitan, bukan sudah berkaitan. Sudah mulai digunakan teman-teman yang namanya CGI atau Computer Generated Image. Artinya, ketika apa ya, production house yang memproduksi animasi itu mereka udah menggunakan bantuan perangkat komputer untuk menghasilkan animasinya. Contohnya, pada tahun 1933 ada animasi Jurassic Park ya yang sudah menggunakan computer generation untuk merealistikan pemandangan alamnya ya. Selanjutnya ada juga Toy Story ya teman-teman. Eh, di Toy Story ini juga sudah mulai menggunakan CGI dan Toy Story ini merupakan salah satu animasi yang pertama kali keseluruhan dari apa adegannya menggunakan 3D teman-teman ya dalam fitur film. Lalu selanjutnya di tahun 2003 juga muncul animasi Wizard and Giants teman-teman ya yang dibuat oleh Anima Studios. Kurang lebih untuk waktu tayangnya itu adalah 83 menit teman-teman totalnya ya. Lalu selanjutnya pada tahun 2010 muncul juga animasi Toy Story ya. Untuk animasi Toy Story ini eh, menjadi pembuka teman-teman ya bagi produksi animasi yang semakin realistis. Dan yang terakhir di sini saya jelaskan juga di tahun 2015 ada juga film animasi Paranorman ya, di mana film animasi Paranorman ini sendiri merupakan film animasi pertama yang menggunakan teknik stop motion film ya untuk menggunakan 3D printer dalam model pembuatannya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk perkembangan animasi di dunia. Nah, sekarang kita beralih ke perkembangan animasi di Indonesia ya. Jika kita tengok perkembangan animasi di Indonesia, sebetulnya Indonesia itu sudah memiliki animasi ya yang dalam bentuk tradisional sejak dulu kala. Indonesia itu kan memiliki apa ya, hasil budaya wayang teman-teman ya, yang dimana wayang itu sudah muncul kurang lebih pada 1500 ya sebelum Masehi. Maka ketika kita lihat tadi perkembangan animasi di dunia, mereka itu ternyata mulainya itu di tahun 1800-an. Sementara ini perkembangan animasi di Indonesia udah muncul si wayang ini tuh dari 1500 sebelum Masehi. Di mana dapat dikatakan bahwasannya wayang itu merupakan contoh bentuk animasi yang tertua ada di dunia, teman-teman ya. Bahkan dikatakan pula di sini wayang itu sudah ada sebelum teknologi elektronik dan komputer ditemukan dalam bentuk pertunjukan wayang. Nah, dari pertunjukan wayang itu sendiri kita bisa lihat nih ada banyak elemen animasi di dalamnya. Mulai dari ada layarnya ya, layar belakangnya gitu. Lalu ada gambar yang bergerak. Gambar yang bergerak itu diperlihatkan oleh si karakter wayang ini sendiri yang bergerak.
baik wayang kulit maupun wayang golek, teman-teman ya. Nah, lalu ada juga dialog dari tiap karakter wayangnya dan juga ada ilustrasi musik atau ada musik instrumen pendukungnya gitu, teman-teman. Nah, namun di sini juga saya coba jelaskan teman-teman secara rinci nih perkembangan animasi modern yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, untuk perkembangan animasi yang modern yang ada di Indonesia sendiri, teman-teman, dimulai ketika pada tahun 1955 film Sidul ya, itu meledak. Meledak tuh dalam artian rame orang lihat di pasaran gitu ya. Orang pada jadi apa ya, suka ke film ini gitu. Nah, film ini tuh dibuat oleh sutradaranya itu Pak Ook. Pak Ook tuh nama aslinya Dukut Hendro Noto, teman-teman ya. Nah, ketika kemunculan film Sidul itu merupakan tonggak utama atau awal kemunculan animasi modern di Indonesia. Karena setelah animasi ini meledak ya, bukan animasi, film ini meledak, Pak Ahok itu, teman-teman ya, dikirim ke Walt Disney untuk belajar terkait animasi, teman-teman. Kenapa perlu Pak Ahok belajar ke sana? Supaya nantinya Pak Ahok ini, teman-teman, bisa menularkan keahliannya itu ke teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Lalu, dalam proses belajarnya ya Pak Ok di studio Walt Disney itu, Pak Ok ini menggunakan pembuatan animasi plastik taplak meja ya, karena belum mampu membeli yang namanya celluloid animation. Kenapa belum mampu? Karena memang saat itu harganya masih mahal dan masih langka. Namun, untuk karya-karya yang dihasilnya kannya pun memang masih ada gitu ya, kayak film animasi yang berdurasi kurang dari 5 menitan ya, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya tahun 1970 TVRI itu, teman-teman, udah mulai mencoba menyiarkan tampilan animasi. Tampilan animasi yang disiarkan di TVRI itu judulnya apa aja sih? Nah, kurang lebih eh yang munculnya pertama kali itu di TVRI judulnya itu Si Huma, teman-teman ya. Ada juga mungkin di sini tuh animasi Popeye, Batman, Jungle Jim, dan lain sebagainya. Nah, selain dengan cara memberangkatkan ahli ke negara lain untuk bisa mempelajari animasi, ternyata di Indonesia juga berkembang, teman-teman. Animasi yang mungkin persis atau hampir sama kayak wayang golek yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Di sini tahun 1970-an ya, teman-teman, animasi si Unyil juga mulai populer, teman-teman ya. Nah, animasi si Unyil juga mulai populer di mana animasi si Unyil itu diciptakan oleh Pak Raden ya. Di sini contoh karakter-karakter animasi si Unyil itu, di mana ini kayak karakter wayang golek gitu ya, tapi dalam versi lebih diperbarui gitu, lebih general gitu sih karakter-karakternya itu. Lalu dalam animasi si Unyil ini banyak teknik animasi yang digunakan mulai dari stop motion, paper cut, dan 2D bercerita atau animasi bercerita dua dimensi. Lalu pada tahun 75 ya, ada 4 orang orang Indonesia yang diberangkatkan ke Singapura untuk belajar animasi ya oleh UNESCO itu. Siapa yang ngajarnya? Yaitu Robbie England ya di Singapura. Dan siapa aja sih yang diberangkatkan? Yang diberangkatkan itu ada Norman Benny ya selaku editor, ada Sasono Harjo selaku pendidik animasi, ada Tampu Bolon selaku pendidik animasi, dan Gatot Prakoso yaitu perwakilan dari Institut Kesenian Jakarta. Nah, selanjutnya teman-teman, perkembangan animasi Indonesia juga pada tahun 1994 animasi Indonesia udah mulai ditayangkan, teman-teman, ternyata di acara atau festival internasional yang namanya yaitu Festival Animasi Internasional yang diadakan di Hiroshima, Jepang. Lalu pada tahun 2000-an ya, teman-teman, muncul juga animasi layar lebar berjudul Homeland dan Janus Prajurit Terakhir, teman-teman ya. Ini diperankan oleh Alicia Subandono sama Derby Romeo, digabungkan dengan tampilan karya animasi 2D 3D, teman-teman. Lalu selanjutnya di tahun-tahun berikutnya, khususnya di tahun
2007, mulailah diselenggarakan beberapa festival animasi di Indonesia sampai terbentuknya yang namanya AINAKI, teman-teman ya. Nah, untuk festivalnya sendiri dimulai festival yang pertama yaitu Road to Animation Festival tahun 2007 ya, teman-teman, di mana isinya itu berupa seminar dan diskusi terkait animasi yang ada di Indonesia, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, kurang lebih penjelasan terkait animasi cukup sekian. Untuk referensi yang digunakan, ini ya teman-teman, ada beberapa referensi yang saya gunakan. Untuk penjelasannya cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.